Kita tuh sering mikir gini, kalau semakin baik seseorang, maka akan semakin kecil kemungkinan dia memiliki keinginan buruk dalam dirinya. Kayak gitu. Dan sebenarnya wajar sih kita mikir kayak gitu. Karena ketika kita menyebut seseorang itu sebagai orang baik, kita membayangkan dia tuh punya standar moral, tahu mana yang benar yang salah, dan berusaha menjadikan apa yang dianggap benar. Jadi kalau suatu hari mungkin gitu, kita melihat seseorang yang kita anggap baik itu ternyata punya keinginan buruk juga di dalam dirinya. Dan kita langsung mikir gitu, berarti dia nggak sebaik yang gue kira. Tapi misalnya nih, kita coba lihat dari hal yang lebih sederhana lagi. Misalnya ada orang yang sabar banget gitu, dan suatu hari dia tuh marah banget sama orang. Dan dalam kepalanya itu muncul untuk membalas orang tersebut, nyakitin lah gitu. Muncul aja gitu tiba-tiba. Nah, apakah hanya karena perasaan tersebut muncul, berarti selama ini dia bukan orang yang sabar? Kan enggak. Nah, kalau dipikir lagi, orang sabar bukan berarti orang yang nggak pernah marah. Orang yang jujur bukan berarti orang yang nggak pernah punya kesempatan untuk berbohong. Nah, orang baik gitu juga. Bukan berarti orang tersebut itu sudah steril dari semua keinginan buruk gitu. Enggak. Mereka tetap manusia, coy. Tetap bisa marah, bisa iri, bisa punya hasrat, punya nafsu. Tetap bisa menginginkan sesuatu yang mereka tahu bahwa itu tuh baik. Tapi ada satu hal yang masih bisa mereka lakukan. Apa itu? Memilih. Istilahnya tuh, gue bisa marah, tapi gue nggak harus nyakitin kan. Gue bisa iri, tapi gue nggak harus menjatuhkan kan. Gue masih bisa menginginkan sesuatu yang istilahnya itu buruk, tapi gue memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, dari sini nih gue melihat sesuatu. Mungkin ukuran seseorang itu baik bukan dari apa aja yang pernah muncul di dalam pikirannya. Tapi kita bisa menilai seseorang itu baik adalah dari tindakannya. Karena kalau seandainya orang baik itu harus benar-benar gak punya keinginan buruk, terus mengendalikan diri itu sebenarnya untuk apa? Kalau nggak ada keinginan untuk marah, kita nggak perlu belajar amarah. Kalau nggak ada keinginan untuk membalas, kita nggak perlu belajar yang namanya memaafkan. Kalau nggak ada godaan untuk melakukan sesuatu yang salah, kita nggak perlu belajar untuk memilih yang mana yang benar. Karena masalahnya mungkin bukan seberapa manusia itu punya keinginan buruk, punya nafsu, atau tidak punya keinginan buruk sama sekali. Bukan dari situ. Manusia yang punya keinginan tersebut. Manusia memang cenderung bisa memiliki keinginan yang buruk. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang mengendalikan apa? Apakah gue yang mengenalin keinginan gue, memahami kenapa keinginan itu muncul, lalu menentukan apa yang harus gue lakukan, atau gue langsung yang mengikuti apa yang gue inginkan? Misal, gue iri, gue bisa berhenti di anjir, gue iri sama dia gitu, lalu selesai. Tapi gue juga bisa bertanya-tanya, kenapa gue iri? Mungkin karena gue merasa tertinggal, mungkin karena gue merasa harus dihargai, mungkin karena gue membandingkan hidup gue dengan hidup orang tersebut gitu. Nah, ketika gue mulai memahami tersebut, gue punya pilihan gitu. Gue bisa membiarkan iri itu berubah menjadi kebencian, atau gue bisa menjadikan bahan bakar untuk memperbaiki diri. Jadi mengakui bahwa ada sesuatu yang buruk di dalam diri kita bukan berarti kita membenarkan sesuatu tersebut ya, bukan ya. Justru mungkin kita perlu mengakuinya supaya kita bisa mengendalikan keinginan tersebut.